Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi afdalil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal irfan. Yang kami muliakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ketua Badan Pertanahan RI, Bapak Dr. Sofyan Jalil SH/MA MALD. Terus semangat, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kehadiran dan kunjungan Bapak Menteri di UIN Araniri yang kita cintai ini, jantung hati rakyat Aceh. Kehormatan kami dan takdim kami sampaikan kepada para alim ulama, abu-abu dan ummi-ummi yang kami hormati, para wakil rektor, dekan, direktur, pasca sarjana, wakil dekan, wadir, para karut, kepala lembaga dan pusat, serta ketua prodi, rektor PTIS dan PTS, ketua MPW, MAN, MPA, Baitul Mal, yang hormat pimpinan dan anggota majelis jurusan, para mitra kami, usahawan, pimpinan budi, budayawan, tokoh perempuan, kepala badan pertanahan provinsi dan kabupaten kota, para sesepuh UIN Araniri, para pengurus Dewan Dewi Persatuan UIN Araniri, pimpinan mahasiswa baik pada tataran universitas maupun tataran fakultas-fakultas, para pengelola satuan akademik, para kabak, asubag, satuan usaha komersial dan pusat bisnis, satuan kekayaan dan dana UIN Araniri, rekan-rekan dosen senior, para dosen, para pegawai dan mahasiswa yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan unsur media, para undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kekuatan dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda akademik yang cukup strategis dan monumental, yaitu kuliah umum oleh Bapak Dr. Sofyan Jalil SH/MA MALD. Selamat pagi, salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan penghulu alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan seterusnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sehubungan dengan visi misi kelembagaan, kita punya tekad untuk menjadikan UIN Araniri menjadi Center of Excellence, pusat studi Islam, pusat edukasi, riset dan sains modern yang menjadi salah satu rujukan yang dapat dibanggakan. Untuk itu diperlukan sejumlah program pokok ke depan, dan nanti kita mohon Bapak Menteri dapat memberikan dukungan dan kita sekalian tentunya berkaitan dengan program-program yang akan kita jalankan. Pertama, pengembangan kurikulum holistik, integratif dan interkonektif, ilmu keislaman, sains modern, dan yang paling penting juga adalah wawasan kebangsaan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bersumbu pada penyatuan ilmu, ittihadul ulum, unity of knowledge. Dalam rangka KKNI, termasuk pengembangan SDM. Dan Bapak Menteri, kita sudah menggulirkan sebuah program yang disebut dengan program akselerasi guru besar dan juga program akselerasi para doktor.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita berharap ada 100 guru besar di UIN Araniri yang kita cintai ini. Dan juga kita sedang memprogramkan, sekarang sudah lebih dari 300 doktor di UIN Araniri. Ke depan harus ada 200 lagi doktor dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengembangan sistem instruksional yang kaya teknologi, berorientasi pada komputasi, otomasi, informasi dan komunikasi yang analitis, inovatif, kreatif, dan kolaboratif yang kita sebut dengan manhaj al-iltiqai, blended learning, sejalan dengan revolusi industri 4.0. Berikutnya adalah pengembangan riset yang lebih produktif dan interkonektif, relevan, aktual, dan fleksibel, visible dengan tantangan global, terutama di era 4.0 dan ke depan 5.0. Membangun jejaring dan produktivitas ilmiah regional, nasional, dan internasional melalui program kerjasama riset kolaboratif berbasis output, bereputasi, dan akselerasi riset berskala internasional, serta matching grant dan multidisipliner. Dan alhamdulillah, kita juga mencanangkan tahun 2020 nanti adalah tahun 100 buku dihasilkan oleh para dosen dan juga para mahasiswa kami. Kemudian juga kita akan melakukan pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang inovatif dan kreatif, termasuk optimalisasi pengembangan bisnis dan entrepreneurship sejalan dengan status kita sebagai BRU, termasuk yang hadir pada hari ini Bapak Menteri. Mereka akan segera ditempatkan di sejumlah kabupaten antara lain Aceh Besar, Aceh Timur, dan di sejumlah kecamatan untuk melakukan apa yang kita sebut dengan kuliah pengabdian masyarakat. Selamat bagi anak-anak kami. Berikutnya juga pemantapan institusi kelembagaan yang lebih bermartabat dan bergeser sebagai institusi pendidikan tinggi Islam terbesar di Pulau Sumatera, dan bahkan kita berharap menjadi yang terbesar secara nasional dan juga regional. Pengembangan fakultas dan program studi unggulan termasuk mengusulkan pendirian fakultas kedokteran yang dilengkapi dengan rumah sakit sebagai training hospital bagi para mahasiswa kita kelak. Juga kita akan bangun fakultas perikanan, fakultas teknologi budidaya perikanan, perkebunan, dan juga pertanian. Berikutnya adalah implementasi atmosfer akademik dan yang korelatif dengan ruh kultur kampus yang berbasis kepada nilai-nilai Islami melalui halaqah dirasiyah, kitab kuning yang diasuh oleh para ulama karismatik. Alhamdulillah kita juga akan bangun balai raya seluruh ulama karismatik yang sudah dimulai dengan launchingnya beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, ini salah satu bagaimana caranya kita mendekatkan diri dengan Dayak dan Dayak dengan UIN Araniri yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan cita-cita itulah kita mengundang dan sekaligus menyambut baik kehadiran dan kunjungan Bapak Dr. Sofyan Jalil SHMA MALD dan guru-guru kamu Mandum, para guru besar, para alim ulama, para abu tengku umi, dan tamu kami sekalian, berkenan kiranya membimbing kami, memberikan pencerahan dan ide cemerlang untuk mengembangkan lembaga ini ke depan. Kita ingin membangun kampus ini dengan perspektif ulama dan cendekiawan, khususnya ulama Dayak, yang sesuai pula dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan ke depan 5.0. Hadirin yang berbahagia, kita selalu masyarakat Aceh, kita selaku masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya bangga dengan Bapak Dr. Sofyan Jalil SHMA MALD. Beliau adalah putra Aceh, salah seorang tokoh perdamaian, satu-satunya sekarang putra Aceh menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK. Ke depan kita berharap Pak Menteri dan juga kita sekalian berdoa lebih banyak lagi putra Aceh yang menjadi menteri. Kalau perlu ke depan kita usulkan Menteri Agama adalah
berasal dari Aceh. Bapak Dr. Sofyan Ajalil lahir di Aceh Timur tanggal 23 September tahun 1953. Umur beliau sekarang adalah 66 tahun. Beliau adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Bappenas saat ini. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Kerja. Selanjutnya beliau telah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Indonesia Kabinet Kerja saat ini. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang secara pribadi saya kagum kepada beliau. Beliau adalah ternyata alumni PGA sama dengan rektor. Direktur juga alumni PGA. Kebetulan Pak Menteri juga alumni PGA. Dan cukup banyak catatan riwayat hidup beliau di samping alumni UI dan TAF University. Beliau juga semasa muda sebagai rajulun mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya lekat dengan masjid, dan sempat menjadi pengurus Masjid Menteng Raya 58. Pernah menjadi pengurus masjid, Pak Ibu sekalian. Sebuah latar belakang keterbaruan pengalaman dan keilmuan agama serta sains modern, sebuah catatan intelektual yang membanggakan. Saya sering mengutip pendapat beliau ketika beliau diwawancarai oleh sebuah televisi swasta. Beliau menyatakan begini, coba dengar baik-baik anak kami yang akan terjun ke masyarakat. Kalimat beliau adalah, jalankan seperti air, dimanapun kita berada, lakukan yang terbaik. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita berencana akan menuntaskan garis-garis besar haluan universitas dan juga rencana induk pengembangan master plan atau grand design yang bersentra pada integrasi dan interkoneksitas ini agar lembaga ini jelas worldview-nya ke depan. Karena itu kuliah umum dari Bapak Dr. Sofyan Ajalil yang berjudul Kesiapan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 akan memberikan pencerahan kepada kita untuk mengembangkan program-program akademik dari sejalan dengan konteks revolusi industri 4.0. Secara nasional, angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Aceh dalam kurun waktu 2011 sampai dengan sekarang mencapai 10 besar nasional dengan nilai 40,1%, di atas rata-rata nasional 33,3%. Namun kualitas dan daya saing serta daya sanding perlu terus kita kembangkan. Sebagai PTKIN terbesar di Sumatera, UIN Narandiri menjadi pusat tamadun terbaik di kawasan ini dengan ciri khas pengembangan integrasi dan interkoneksitas keislaman, sains modern dan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, sejarah historis umat Islam abad keemasan memulai dengan mengadopsi peradaban-peradaban besar dan telah melahirkan karya-karya magnum opus yang melampaui ruang dan melintasi batas waktu dan zaman. Seperti karya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khwarizmi, Ibnu Yunus pencipta jam, dan juga banyak tokoh lainnya. Dan kita bangga juga dengan banyak tokoh di era modern ini yang telah melahirkan karya-karya besar, yang bahkan diantaranya ada yang menjadi penerima hadiah Nobel. Kita ingin dari pendidikan tinggi Islam dan melahirkan figur-figur Muslim cemerlang seperti Ibnu Majid, penemu kompas dan navigator terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Ibnu Battutah, penemu kompas dan navigator terbesar dan juga penjelajah Muslim dengan petualangan hebat sepanjang masa. Sejumlah tokoh penerima hadiah Nobel seperti Muhammad Yunus
kelahiran Bangladesh, penerima hadiah Nobel bidang ekonomi, pendiri Grameen Bank. Najib Mahfuz, kelahiran Mesir, dikenal sebagai kontribusinya pada kesusastraan Arab modern. Orban Pamuk, kelahiran Turki, penerima hadiah Nobel dan dikenal atas novel-novelnya My Name is Red. Muhammad Abdus Salam, kelahiran Pakistan, penerima hadiah Nobel Fisika. Ahmed Dewail, ilmuwan Mesir, penerima hadiah Nobel untuk studi-studinya dari keadaan tradisi dan reaksi kimia memakai spektroskopik. Adi Sancar, ilmuwan Turki, kelahiran 8 September 1946, penerima hadiah Nobel untuk studi-studi mekanik dan perbaikan DNA. Bapak Ibu sekalian, inilah sekelumit cita-cita kami yang ingin menjadikan lembaga yang kita cintai ini menjadi pelopor edukasi dan riset terbaik di kawasan ini. Kami sudah siapkan sejumlah proposal dan tinggal dukungan semua pihak termasuk Bapak Menteri pada hari ini, antara lain adalah di samping pendirian fakultas dan juga rumah sakit, pendirian beberapa fakultas yang akan kita kembangkan, juga yang sedang kita urus dan usulkan sekarang ini adalah adanya kampus 2 yang berada di Cetame, yang insya Allah nanti akan didirikan di situ sejumlah bangunan atas bantuan Saudi Funds Development. Begitu juga kita memerlukan sejumlah area untuk pengembangan pusat-pusat atau ventura-ventura bisnis kita, baik berkenaan dengan perikanan, perkebunan, dan juga peternakan. Saya kira Aceh besar menjadi sentra perkebunan, perikanan, dan juga pertanian. Inilah hal yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Menteri. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan pula terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu Wihara Negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan maunah kepada kita semua dalam mengarungi perjalanan menuju wisata bermartabat dan unggul dalam segala bidang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.